Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita kembali akan belajar. Kali ini kita melanjutkan ke kitab Yosua. Ya, kita sudah melewati kelima kitab Musa atau yang disebut kitab Taurat. Sekarang kita akan melihat kelanjutannya di kitab Yosua. Di kitab Ulangan kemarin, posisinya bangsa Israel ada di wilayah dataran Moab. Dan mereka akan memasuki tanah Kanaan. Nah, proses masuk tanah Kanaan ini akan kita pelajari dalam kitab Yosua. Kali ini kita akan melihat bagian yang pertama dulu dari pasal 1 sampai 2. Dan di sini saya tampilkan dengan sebuah judul, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini menjadi tema utama kita di pasal-pasal pertama dari kitab Yosua. Mari kita lihat hal yang pertama, ini sekarang adalah waktunya Yosua. Bukan lagi waktunya Musa, karena Musa telah mati. Ya, Musa sudah meninggal. Kalau kita melihat pesan pembukaan ya dari kitab Yosua, ini unik, saudara. Perhatikan Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Di sini diawali dengan pesan Tuhan kepada Yosua. Ya, kita baca, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Hambaku Musa telah mati. Ini suatu pernyataan yang tegas, keras, ya, untuk Yosua. Mengapa? Karena posisinya betul-betul sekarang berganti. Kalau dulu yang melayani sebagai hamba Tuhan, yang memimpin umat Israel adalah Musa. Tetapi sekarang Musa tidak ada lagi. Dan kita tahu di akhir kitab Ulangan, yang sudah kita bahas sebelumnya, Yosua lah yang ditunjuk untuk menggantikan Musa. Maka sekarang betul-betul ini sudah waktunya Yosua. Yosua harus melakukan tugasnya. Ya, harus, tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa lagi ditolak. Ya. Yosua harus tampil. Ya. Tampil di hadapan umat, juga tampil di hadapan Allah. Kalau kita bayangkan posisi Yosua, perasaannya Yosua bagaimana? Musa itu pemimpin besar. Banyak hal ajaib terjadi, ya. Banyak hal ajaib dilakukan oleh Musa dengan kuasa Tuhan tentunya. Lalu Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dengan berbagai mujizat ajaib. Musa menuntun orang Israel di padang gurun bersama Tuhan. Begitu banyak mujizat. Ketika melihat itu, orang Israel tentu ya melihat Musa sebagai sosok yang
hebat. Dan Yosua tentu juga, karena Yosua itu adalah pelayannya Musa. Nah, maka bisa dipahami bahwa Yosua itu em, merasa gamang ya, merasa khawatir. Yosua harus tampil seperti Musa di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Israel. Itu suatu kehormatan, namun juga suatu beban berat untuk Yosua. Ya, tapi mau tidak mau, kalau Yosua uh, mau menjawab panggilan Tuhan, maka Yosua harus tampil. Yosua tidak boleh diam di dalam keraguan. Yosua harus maju. Dan Yosua harus memimpin. Yosua harus mengambil keputusan. Ini tidak gampang, saudara. Apalagi kita tahu yang dipimpin adalah umat Israel yang selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, kenyataannya mereka tegar tengkuk, keras kepala, susah untuk dipimpin. Nah, maka untuk Yosua mengambil posisi sebagai pemimpin tentu tidak mudah. Mengambil keputusan bagi bangsa Israel tentu cukup mengkhawatirkan. Kalau tadinya ada apa-apa, cari Musa. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Yosua harus mengambil keputusan. Dan itu berarti Yosua harus bertanggung jawab. Oh, sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi di sini kita bisa memahami bagaimana perasaan Yosua, bagaimana eh, keraguannya Yosua, yang tentu saja wajar. Namun demikian, Tuhan tidak ingin Yosua tetap berada di dalam keraguan, di dalam kegamangan. Tuhan ingin Yosua betul-betul maju. Maka kita melihat bagian berikutnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, sebuah perintah diberikan oleh Tuhan. Kita baca terlebih dahulu, sebelum sampai pada poin kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kita akan membaca terlebih dahulu Yosua 1 ayat 2 sampai 5. Di sini kita bisa lihat ada suatu perintah sekaligus suatu janji daripada Tuhan. Kita mulai ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Bersiap untuk apa? Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini kita lihat Tuhan memberikan kepada Yosua suatu perintah untuk membawa
umat Israel masuk menaklukkan tanah Kanaan. Dan perintah itu disertai dengan janji bahwa mereka pasti menang. Karena Tuhan menyertai. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, demikian juga Tuhan berjanji kepada Yosua untuk menyertai dan memberikan tanah Kanaan itu menjadi milik Israel. Ya. Nah, atas dasar perintah ini dan janji ini, maka kemudian Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Untuk Yosua menerima perintah dan janji itu, Yosua perlu menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ini bukan sebuah anjuran atau himbauan, bukan saran, tetapi ini sebuah perintah. Perintah. Tuhan sudah memberikan janjinya, penyertaannya. Bagiannya Tuhan sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Tetapi bagian Yosua adalah menguatkan dan meneguhkan hatinya. Yosua harus keluar dari keraguannya. Nah, bahkan perintah untuk menguatkan dan meneguhkan hati ini di dalam pasal 1 ini diucapkan 3 kali oleh Tuhan. 3 kali, saudara. Kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Ya, seperti yang selalu saya katakan, kalau sampai 3 kali diucapkan itu berarti sangat penting. Ya. Dan kalau kita amati, ada 3 poin penting ya. Tiap kali Tuhan mengucapkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, selalu disertai dengan 1 poin penting untuk diingat oleh Yosua dan juga penting untuk diingat oleh kita. Apa saja itu? Mari kita perhatikan. Yang pertama soal tanggung jawab. Kita baca Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, ini bicara soal tanggung jawab. Yosua harus memimpin. Karena Yosua harus memimpin, harus memikul tanggung jawab itu, maka Yosua harus kuat, harus teguh, tidak boleh lemah, tidak boleh penuh keraguan. Nah, lalu yang kedua, soal hati-hati. Wah, hati-hati yang bagaimana ini? Ya, kita baca Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Nah, saudara, ketika seseorang uh, bertindak di dalam keraguan, di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, seringkali hati dan pikirannya kalut, maka seringkali yang timbul adalah tindakan yang serampangan. Ya. Tidak bisa berpikir panjang, tidak bisa berpikir jernih, sehingga langkah yang diambil justru seringkali salah. Tuhan memperingatkan kita harus kuat dan teguh. Yosua harus kuat dan teguh supaya bisa bertindak hati-hati, bisa waspada. Hati-hatinya bagaimana? Bertindak sesuai dengan
hukumnya Tuhan, ya. Dikatakan di sini bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, bagi Yosua dan umat Israel, firman Tuhan, hukum Tuhan itu adalah panduan, itu adalah tuntunan supaya mereka berhasil. Dan seringkali saudara ketika menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan, seseorang bisa melupakan firman Tuhan. Seseorang bisa saja berpikir, lebih baik aku bertindak begini walaupun tidak sesuai firman Tuhan. Yang penting mengamankan diri. Bukankah itu sering terjadi, saudara, dalam kehidupan sehari-hari? Kita tergoda untuk menyimpang dari firman Tuhan karena kita terlalu khawatir. Oleh karena itu, sangat penting untuk menguatkan dan meneguhkan hati, ya, supaya kita hidup dengan iman yang teguh, sehingga kita berpegang pada firman Tuhan dengan setia dan taat. Berhati-hati bertindak. Kemudian yang ketiga, janji penyertaan Tuhan. Yohanes 1 ayat 9, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita tentu senang yang ini, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan Allah menyertai. Ya, kita percaya, kita senang. Tapi jangan lupa poin-poin sebelumnya, tanggung jawab, dan hati-hati mentaati firman Tuhan. Lalu selain pesan dari Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati, ternyata ada pesan dari rakyat Israel juga, ya, sebuah amanat rakyat Israel, sebuah harapan mereka pada pemimpin barunya. Pemimpin itu harus kuat dan teguh. Ya. Jadi setelah Yosua menerima perintah dari Tuhan, maka Yosua mulai mempersiapkan orang Israel. Yosua mempersiapkan pasukannya. Dan ketika itu pasukan Israel memberikan jawaban seperti ini. Yosua 1 ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu, maksudnya perintah Yosua, ya, dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Wah, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Pasukan Israel siap taat, siap patuh kepada Yosua. Apapun yang diperintahkan Yosua, mereka akan melakukan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini permintaan rakyat. Ya, karena umat itu membutuhkan pemimpin yang kokoh, yang tidak ragu-ragu memimpin, yang bertindak dengan tegas dan benar. Nah, jadi Yosua memang perlu untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Ya, sama seperti kita dalam pelayanan kita masing-masing,
Ya, kita ini sebetulnya masing-masing adalah pemimpin juga. Nah, supaya orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita pimpin itu bisa merasakan tuntunan yang baik, kita harus teguh. Sekarang kita melihat kelanjutannya di pasal 2 tentang pengintaian Yeriko. Nah, ini sebuah peneguhan untuk Yosua terutama ya, dan juga untuk pasukan Israel. Kenapa Yeriko? Yeriko itu kota pertama yang harus ditaklukkan. Jadi bisa dibilang ini gerbangnya untuk mereka menaklukkan Kanaan. Dan Yeriko ini dikelilingi tembok tebal. Jadi tentu tidak mudah menaklukkannya. Dan letaknya di seberang sungai Yordan. Jadi mereka dibatasi oleh sungai yang cukup lebar. Ada kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi kalau ingin menaklukkan Yeriko. Maka Yosua mengutus 2 orang pengintai. Ya. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Nah, jadi ada 2 orang disuruh mengintai Yeriko. Nah, mereka ya bertemu dengan seorang perempuan bernama Rahab. Ya, mereka mengintai di situ. Mereka melihat bagaimana uh, kekhawatiran penduduk Yeriko menghadapi orang Israel. Ya, nanti kita akan bahas uh, dari sisi Rahab ya di sesi yang lain. Kali ini kita tidak membahas tentang Rahab dulu. Kita fokus pada sudut pandang Yosua ya. Nah, kita lihat langsung ke bagian akhir Yosua 2 ayat 24 bagaimana kesaksian para pengintai ketika kembali kepada Yosua. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini suatu peneguhan untuk Yosua dan untuk pasukan Israel seluruhnya. Mereka bisa maju dengan iman, dengan teguh. Karena sesungguhnya Tuhan sudah bekerja lebih dahulu sebelum mereka maju. Sebelum mereka maju, Tuhan sudah menciutkan nyali orang-orang Yeriko. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar 5 hal penting sebagai kesimpulan kita. Yang pertama, kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Sama seperti Yosua, sama seperti Musa. Kita masing-masing dipanggil Tuhan menjadi pemimpin dalam kapasitas, dalam lingkungan kita masing-masing. Ya. Di bidang kita masing-masing. Entah apa itu, kita semua punya kapasitas masing-masing. Dan di situ kita dipanggil Tuhan dengan tujuan Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk memberi pengaruh yang baik, untuk melayani Tuhan di situ. Nah, dan karena kita dipanggil Tuhan, ini waktunya jangan menunda-nunda lagi. Seringkali kita itu seperti Yosua. Kita merasa ragu. Kita merasa, wah kita ini bukan Musa. Kita ini bukan hamba Tuhan yang hebat. Bukan orang yang besar. Saudara, tidak peduli apakah kita ini orang yang
sering bernubuatkah? Atau setiap kali menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuhkah? Atau kita punya segudang pengetahuan untuk mengajar? Atau kita hanya orang biasa-biasa saja yang doa kita sederhana, kata-kata kita sederhana, tidak jadi masalah karena Tuhan memanggil kita semua. Jangan kita menjadi ragu, jangan kita menjadi takut untuk menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Karena kalau kita tunggu-tunggu terus, rencana Tuhan terus berjalan, saudara. Waktu Tuhan terus berjalan. Kalau kita tidak mau melangkah, kita akan tertinggal. Maka ini waktunya. Mari jawab panggilan Tuhan. Dan untuk itu maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini tanggung jawab kita. Ini tugas kita untuk meneguhkan hati, menerima tanggung jawab dari Tuhan. Lalu kuatkan dan teguhkan hati juga supaya kita bisa berhati-hati, berjalan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai petunjuk di dalam firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, kuatkan dan teguhkan hati karena percayalah Tuhan menyertai. Tuhan selalu akan menolong kita. Tuhan selalu akan memberikan kemenangan kepada kita di saat kita taat melakukan tanggung jawab kita. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat merenungkan. Silakan nanti sampaikan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat di sesi diskusi. Kita akan bahas bersama, belajar bersama, saling menjawab bersama, supaya kita sama-sama bertumbuh, iman kita sama-sama dikuatkan, kita makin melayani Tuhan, makin berbuah. Tuhan Yesus memberkati.